kami dari kelompok 5 akan mengajarkan konsep aktiva menurut akuntansi syariah. Kenalkan, nama saya Deborah Christine Situmorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Anggreni. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Syafitri. Perkenalkan, nama saya Siti Farida Manurung, NIM 22521031. Dalam akuntansi syariah, konsep aktiva memiliki penekanan pada kehalalan dan keberkahan. Aktiva bukan hanya sekedar sumber daya yang dimiliki, tetapi juga harus diperoleh dan digunakan secara halal, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, pengertian aktiva dalam akuntansi syariah sendiri yaitu sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh entitas yang dimana mereka memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan didapatkan melalui transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Ingin menjelaskan tentang prinsip dasar aktiva dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar untuk aktiva. Yang pertama ada kepemilikan yang sah, yaitu aktiva harus dimiliki secara sah dan halal menurut syariah. Kepemilikan tidak boleh berasal dari transaksi yang dilarang seperti riba, gharar, manasyir, ataupun penipuan. Yang ketiga ada bebas dari unsur riba dan gharar. Aktiva tidak boleh diperoleh melalui pembayaran atas transaksi yang mengandung riba atau mengandung ketidakpastian dan penipuan. Jika diperoleh melalui pembiayaan, maka harus menggunakan skema dalam syariah seperti murabahah, ijarah, ataupun musyarakah. Yang keempat ada klasifikasi dan pengakuan berdasarkan syariah, yaitu aktiva diklasifikasikan dalam akuntansi syariah konvensional seperti aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap, ataupun aktiva tak berwujud, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Contoh, tidak mengakui aktiva dalam piutang dari transaksi riba. Yang kelima ada penilaian berdasarkan nilai wajar atau fair value ataupun historis sesuai dengan kesesuaian syariah. Penilaian aktiva harus dilakukan secara transparan dan adil. Nilai historis atau cost basis bisa digunakan, tapi harus diungkapkan jika ada perbedaan dengan nilai pasar atau fair value yang signifikan, terutama untuk keperluan zakat. Sekian dari hasil penjelasan ini. Apabila ada salah dan ada perkataan yang mengandung kesalahan, kami mohon maaf, dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, adapun klasifikasi aktiva dalam akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, aktiva diklasifikasi berdasarkan kepemilikan dan manfaatnya, dengan memperhatikan apakah aktiva tersebut halal dan tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah. Adapun contoh klasifikasi aktiva, yang pertama aktiva lancar meliputi kas, piutang muarabah, dan persediaan. Yang kedua, aktiva tidak lancar meliputi investasi syariah, aktiva ijarah, dan aktiva tetap. Yang ketiga, aktiva zakat atau infak meliputi aktiva yang khusus dialokasikan untuk kegiatan sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau yang dikenal dengan hukum syariah. Nah, dalam praktiknya, bank syariah ini tidak menggunakan yang namanya sistem bunga atau riba yang dilarang di dalam Islam, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, selanjutnya ada bank konvensional. Nah, bank ini beroperasi dengan sistem keuangan tradisional, yaitu menggunakan
yang namanya bunga sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Nah, sistem ini berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pasar bebas, dan tidak terkait pada hukum syariah. Nah, intinya, perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional ini adalah di mana bank syariah itu menganut sistem bagi hasil. Nah, sedangkan bank konvensional itu menganut sistem bunga.